Unji terbayang-bayang dengan dirinya yang selalu dibully di sekolah, dan tak ada satupun orang yang membelanya. Bahkan gurunya malah menganggap Unji memang pantas dibully karena ia adalah siswi yang bodoh. Unji pun membakar sekolah itu untuk melampiaskan amarah di dalam dirinya. 아무것도 안 남게. Sedangkan di atas atap, tentara itu bertanya apakah masih ada yang selamat di dalam sekolah. Namun Chosu menjawab hanya dirinya saja yang selamat. Semua orang di sana telah berubah menjadi zombie. Guina meminta mata Chongsan untuk menggantikan matanya yang dilukai oleh Chongsan. Dan Namra menolong Chongsan dengan kekuatan zombie yang ada di dalam tubuhnya. 너 왜 안 죽었어? Pintu atap pun terbuka karena sensor bangunan mendeteksi ada kebakaran. Pintu itu akan terbuka secara otomatis jika terjadi kebakaran. Dan saat mereka keluar, helikopter itu telah pergi dari sana. Sebenarnya, Chosu telah melihat mereka dari helikopter. Namun, Chosu hanya diam saja dan tak memberitahu para tentara di dalam sana. Namra mengatakan Guinam telah pergi. Ia bisa mencium bau Guinam dan ia juga bisa mendengar napas Guinam yang semakin menjauh. Chongsan pun bertanya kepada Suyuk, apakah Suyuk benar-benar yakin Guinam telah mati? Dan Suyuk menjawab, ia telah melempar Guinam dari lantai 4. Mungkin Guinam sudah mati tapi hidup kembali. Mereka pun teringat dengan Unji yang terlihat agak aneh seperti Guinam. Mereka baru menyadari mungkin saja Unji juga sama seperti Guinam saat ini. Chongsan pun menjadi semakin khawatir dengan keadaan Namra. Namun Suyuk mengatakan bahwa Namra akan baik-baik saja. Suyuk juga berkata jika itu terjadi pada Onjo, pasti Chongsan juga tak akan meninggalkan Onjo. Mereka pun kemudian membuat tanda SOS yang lebih besar lagi. Sedangkan di sisi lain, detektif Song membantu mengobati vlogger itu. Song memanggilnya dengan nama Jeruk Kupas, sesuai dengan nama channelnya. Song memarahinya karena ia sangatlah bodoh. Ia membahayakan nyawanya sendiri hanya untuk mendapatkan tambahan pengikut pada channelnya. Namun, ia beralasan harus ada seseorang yang memperlihatkan kebenaran tentang dunia ini. Karena ia merasa banyak media-media sekarang ini yang hanya mempertontonkan kebohongan. Ia pun datang ke kota Yosan untuk membuktikannya sendiri. Dan tak lama kemudian, muncul kembali dengan membawa sebuah bus. 경사님! 저희 배신자 새끼 다시. 아, 그러니까 나를 데리고 뛰었어야지. 혼자 이렇게 막 가, 왜? 세민아. 네? 눈 꼭 감아. 잠깐만. Sementara itu, mereka sedang berusaha membuat api sebelum malam hari.
Dan saat mereka sedang berusaha membuat api, Namra memberikan korek dari sakunya. Ia mengatakan sebenarnya ia adalah seorang perokok aktif. Di malam harinya, bos mereka tak sengaja menabrak Unji. Song yang menyadari tak mungkin zombie bisa naik sepeda, ia pun turun untuk melihat keadaan Unji. Dan saat Song mengajak Unji untuk pergi bersamanya, ada para tentara yang datang dan malah menembaki mereka. Song pun menunjukkan kartu anggotanya sebagai polisi. Dan di sisi lain, Hari mengajarkan Mijin cara memanah. Mijin ingin membantu mereka melawan zombie-zombie itu dengan panah. Naeun keluar dari ruangan itu. Ia pun mengambil kamera di sana. Dan ia tersenyum menonton video rekaman teman-temannya. Ia pun berencana akan pergi ke atap dengan membawakan makanan dan minuman untuk teman-temannya. Namun saat video itu menampilkan pesan dari Jongsan meninggalkan pesan untuk ibunya agar memberitahu nenek Gyungsu bahwa Gyungsu telah mati karena dirinya. Jongsan sama sekali tak menyalahkan Naeun atas kematian Gyungsu. Jongsan juga menceritakan Gyungsu ingin bekerja di kedai milik ibunya untuk bisa merawat neneknya dengan baik. Karena Gyungsu hanya tinggal berdua dengan neneknya saja. Jadi Gyungsu harus berusaha sendiri agar bisa terus merawat neneknya. Naeun pun menjadi sangat merasa bersalah dengan Gyungsu. Sementara itu, tangan Guinam yang sebelumnya patah kini telah pulih kembali. Ia pun akan pergi ke atap lagi untuk mengambil mata Jongsan. Sedangkan di atas atap, Onjo bertanya kepada Namra kenapa Namra selalu tak mau berbicara dengan mereka. Apakah Namra membenci mereka semua? Dan Namra menjawab, ia tak membenci mereka. Ia hanya merasa tak ada yang mau berteman dengan dirinya. Mereka pun mengatakan sejujurnya mereka tak suka dengan Namra. Mereka mengira Namra tak mau berbicara dengan mereka karena Namra memandang mereka rendah dan bodoh. Junyoung juga mengatakan sebelumnya ia sangat ingin Namra menghilang. Karena ia selalu menjadi peringkat 2 di kelas dan tak pernah bisa mengalahkan Namra yang selalu mendapat peringkat 1. Namun lama-kelamaan Junyoung bisa menerima kehadiran Namra. Dan ia merasa justru ia bisa berada di peringkat 2 karena termotivasi ingin bisa mengalahkan Namra. Namra pun sangat senang karena saat ini ia merasa seperti telah mendapatkan teman. Daesu kemudian mengatakan ia menyukai seseorang. Dan orang itu adalah Hari, atlet panah SMA Yosan. Yang ternyata Hari adalah kakaknya Woojin. Adik yang sedang dicari oleh Hari saat ini itu adalah Woojin. Dan Jongsan juga berkata bahwa ia juga menyukai seseorang. Onjo pun bertanya apakah Onjo mengenal orang itu. Dan Jongsan menjawab Onjo lah orang yang disukainya. Namun Onjo malah menganggap Jongsan hanya bercanda. Onjo merasa itu tak mungkin terjadi. Karena mereka berdua telah berteman dan bertetangga sejak mereka masih TK. Namun Jongsan mengatakan bahwa ia tak bercanda. Ia sungguh menyukai Onjo sejak 12 tahun yang lalu, saat usia mereka masih 6 tahun. Jongsan pun meminta maaf kepada Onjo. Ia telah memaksa Onjo untuk menyukainya juga. Ia merasa lega karena telah mengungkapkannya. Onjo malah menjadi marah dengan Jongsan. Onjo merasa ia telah kehilangan semua sahabat kecilnya, yaitu Isak dan juga Jongsan. Bagaimanapun juga, Onjo merasa nantinya akan terasa berbeda saat dirinya bersama dengan Jongsan. Sementara itu, Naeun semakin merasa sangat bersalah. Ia teringat saat ia sedang berlari bersama Ibu Park.
Mereka dikejar oleh salah satu zombie di sana. Dan Ibu Park tergigit zombie itu karena menyelamatkan Nayun. Yang padahal zombie itu bukanlah Gyungsu. Nayun hanya terbayang dengan Gyungsu karena telah membunuh Gyungsu dengan sengaja. Ibu Park pun berpesan kepada Nayun agar Nayun kembali ke teman-temannya dan mengakui penyesalan atas apa yang sudah dilakukan Nayun kepada Gyungsu. Ibu Park meminta Nayun untuk tetap hidup dan membantu teman-temannya agar bisa keluar dengan selamat dari sana. Nayun pun memberanikan diri untuk pergi ke atap sendirian. Namun, ia malah bertemu dengan Guinam. Guinam mengatakan dirinya sangat lapar, dan ia langsung menggigit Nayun. Setelah itu, Guinam mencoba naik ke atas atap melalui jendela. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.